Oke, baik, di sini saya akan mencoba untuk memproyeksikan kinerja INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper ke depan. Untuk kinerjanya nanti kita akan proyeksikan dari mulai ASP-nya berapa, revenue-nya berapa, volume penjualannya berapa, dari hasil investasinya berupa pembangunan pabrik baru untuk industrial paper, ataupun tanpa memperhitungkan nilai investasinya. Jadi kita berandai-andai kalau misalkan INKP ini tidak melakukan ekspansi, berapa nilai intrinsic value-nya, dan jika kita memasukkan data dari ekspansinya dia, berapa nilai intrinsic value-nya. Nanti kita hitung sama-sama. Kita hitung kinerja dan juga nilai intrinsiknya. Jadi untuk mempersingkat, di sini perdagangan untuk hari ini ya, INKP di angka 7.975 atau turun 125 basis point atau 1,54%. Sedangkan untuk year to date itu sudah turun 375 basis point atau sudah turun 4,49%. Dan untuk satu tahunnya sudah turun 900 basis point atau 10,14%. Jadi langsung kita masuk ke outlooknya. Di sini masuk ke outlooknya, kita harus tahu dulu ya data ekspansinya seperti apa. Jadi untuk total investasinya ini ada di 56,3 triliun. Alokasi dana atau sumber pembiayaannya itu dari mana aja? Jadi 60% atau senilai 33,7 triliun itu dari utang, dan 40% atau sekitar 22,5 triliun itu dari ekuitas. Jadi nilai 60 atau alokasi 60 sama 40% untuk utang dan ekuitas ini menurut saya itu angka yang fair ya, angka yang fair, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil untuk utang dan ekuitasnya. Karena kalau utang yang terlalu besar, misalkan lebih dari 60%, itu akan lebih parah lagi untuk menggerus bottom line-nya si income statement-nya nanti di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga kalau misalkan ekuitasnya yang terlalu besar juga, lebih dari 40%, 50%, itu akan mengganggu bisnisnya juga untuk ketersediaan cash-nya nanti kalau misalkan ada force major atau misalkan ada piutang yang tengah waktunya tiba-tiba harus dibayarkan, sedangkan cashnya kurang, atau misalkan untuk membiayai ekspansinya yang lain, itu kan cash memiliki peranan yang besar untuk membayar semua kewajiban-kewajiban itu. Jadi untuk porsi 60-40% di sini untuk utang dan ekuitasnya itu angka yang fair menurut saya. Jadi itu ya total untuk biaya investasinya di 56,3 triliun, dan tadi untuk sumber pembiayaannya 60% dari utang dan ekuitas 40%. Nah, ini untuk alokasi dananya. Alokasi dananya ini untuk apa aja sih? Sekitar 56 triliun ini dibagi menjadi 3 ya. Di sini untuk tanah sekitar 256 juta atau 556 miliar ya. Itu untuk tanah. Dan untuk bangunannya itu di 9,3 triliun atau sekitar 16%-an dari total investasi atau total dananya. Sedangkan untuk mayoritas itu mesin dan peralatan sekitar 46 triliun atau sekitar 82,9% atau 83% deh. Jadi ini kebanyakan memang investasinya untuk mesin dan peralatan sebenarnya. Kalau untuk tanah dan bangunan itu ya sekitar, kalau dijumlahkan di sekitar 18%, 17% lah. Nah, ini tadi sudah saya singgung untuk produksinya ini untuk apa? Produksinya ini untuk khusus industrial paper ya, khusus untuk industrial paper atau kertas industri yang nantinya diolah menjadi kertas kemasan ya, kemasan untuk ya produk-produk yang sering banget kita temuin lah. Jadi untuk
untuk nanti total capacity yang khusus untuk pabrik barunya ini sekitar 3,9 juta ton ya untuk industrial papernya maupun itu industrial paper yang white atau yang brown, itu totalnya 3,9 juta ton. Nah, untuk existing capacity-nya itu ada di sekitar 2,2 juta ton. Atau untuk di totalnya itu nantinya akan menjadi 6,1 juta ton ya untuk total volume existing capacity untuk nantinya kalau misalkan si pabriknya itu sudah tingkat utilitasnya sudah selesai semua, pembangunan sudah selesai semua, sudah bisa digunakan semua, itu maksimalnya di 6,1 juta ton untuk industrial papernya. Ini bagus karena ya saya menilai bahwa INKP ini melihat bahwa prospeknya akan beralih dari yang tadinya kertas budaya mungkin sekarang sudah bergeser ke industrial paper karena ya terkait dengan perkembangan e-commerce juga, terus meningkatnya kepedulian masyarakat dengan kemasan yang ramah lingkungan juga. Mungkin dari INKP ini sigap melihat peluang tersebut. Jadi ya menurut saya ini ekspansi yang cukup baik untuk menangkap peluang secepat mungkin, sebesar mungkin. Jadi inilah ya langkah INKP menurut saya cukup baik, karena kalau ya misalkan tanpa investasi atau ekspansi ini, tingkat utilitas dari INKP ini sudah mentok. Jadi ya INKP ini perusahaan besar bahkan di Asia ini memiliki peringkat ke-7 kalau nggak salah untuk company untuk pulp and paper. Tapi kalau misalkan tingkat utilitasnya mentok dan tidak bisa tidak bisa menambah kapasitas lagi, ya udah di situ-situ aja stagnan, ya akan tergeser lah sama yang gencar untuk inovasi, gencar untuk ekspansi, pasti akan tergusur. Jadi jalan satu-satunya untuk INKP ini ya memang mau tidak mau ya ekspansi. Ya dalam hal ini ya INKP sudah ekspansi di industrial paper untuk pabrik di Karawang ya, sekitar 350 hektar lah kalau nggak salah untuk luas bangunan dan tanahnya. Nah, ini untuk untuk kapasitas terpasang dan untuk produksi per tahun ya. Untuk industrial white paper itu di sekitar 3 juta ton lah. Untuk industrial brown paper atau kertas coklat yang nantinya dibuat dari kertas waste paper ya, untuk kertas yang terbuang, kertas yang bekas, itu sekitar 900.000 ton. Nah, ini untuk proyeksi nanti tingkat utilitas pabrik barunya itu di 2024, otomatis tahun ini ya. Tingkat utilitas dari pabrik barunya itu sudah mencapai 28,36%. Atau jumlah produksinya nanti akan bertambah. Si industrial paper ini menjadi atau bertambah sebesar 1,106 juta ton. Untuk di 2025 ini tingkat utilitasnya bertambah ya, pasti 63,29 juta ton, dan jumlah produksinya bertambah 2,4 juta ton. Nah, ini untuk yang 2026 sampai 2030 ini diproyeksikan ya sudah kelar ya, sudah tingkat utilitasnya sudah mendekati 100%, yang akan menambah menjadi 3,4 juta ton ya. 3,4 juta ton ini total. Ini dari total ya. Oke, kita lihat bentar. Nah, ini asumsi manajemen ya, asumsi dari manajemen. Penjualan itu diproyeksikan rata-rata pertumbuhan per tahunnya di 13,74%. Tapi nanti kita proyeksikan
yang pastinya di bawah ini, jauh di bawah ini, karena ini ya cenderung, ini menurut manajemen, jadi kita harus bersikap konservatif ya, agar nanti di penilaian intrinsic value-nya tidak terlalu optimis. Dan untuk cost of goods sold-nya atau COGS-nya di 68,80% untuk rata-rata COGS per tahunnya. Dan juga untuk beban usahanya di 9,41%, serta untuk pajak penghasilan 19%. Nah, ini untuk data harga jual rata-rata tahunan industrial paper. Ini data dari manajemen juga ya, data dari visibility reportnya dari INKP yang diterbitkan di keterbukaan informasi di IDX atau bisa di websitenya langsung. Jadi harga jual rata-rata tahunan industrial paper ada di angka 2,05% menurut manajemen. Dan juga rata-rata pertumbuhan penjualan tahunan industrial paper itu ada di 0,67%. Rata-rata pertumbuhannya. Nah, oke. Sekarang kita coba mulai melakukan proyeksi ya. Proyeksi. Yang harus kita tahu proyeksi, untuk memproyeksi kita harus tahu dulu yang pertama average selling price-nya atau ASP-nya. Kita harus tahu dulu average selling price untuk historisnya. Ini 2014 sampai 2022 ya di sini. Average selling price ini untuk data di sini sudah sudah dikonversi menjadi rupiah ya, dengan kurs 15.000 berapa ya? 15.500 ya. Ya. Ini sudah dikonversi menjadi 15.000, dikonversi dengan rupiah 15.500. Oke, di sini kita mulai untuk forecasting ya. Forecasting pertama kita mulai untuk asumsi. Kita mulai berasumsi untuk average selling price-nya berapa untuk tahun-tahun ke depan. Di sini saya memproyeksikan untuk ya di tahun 2023 sudah nggak usah dihitung lah ya. Mulai di 2024. Saya melakukan forecasting atau ramalan atau asumsi saya menilai proyeksi average selling price untuk 2024 sampai 2031 ini berapa. Nah, jadi saya menilai untuk 2024 average selling price dari pulp untuk produk pulpnya aja. Terus di sekitar 7.775 ini dalam thousand rupiah ya, dalam ribuan rupiah. Jadi untuk pulp sekali lagi di 7.775. Kenapa saya bisa memproyeksikan dengan nilai ini? Karena di 2024 ini saya mencoba untuk konservatif ya, nilai harga pulp atau harga raw material untuk pembuatan ya kertas industri, kertas budaya dan lain-lain itu akan cenderung turun. Kenapa? Karena ya saya berasumsi aja bahwa perusahaan-perusahaan besar di luar sana, contoh Nine Dragon, Hansol Paper, itu saya menganggap semua perusahaan itu melakukan ekspansi di luar INKP ini ya, ditambah dengan INKP, jadi posisi supply itu akan lebih besar daripada demand-nya dan menyebabkan harga average selling price-nya itu turun. Untuk di 2024 ini turun sekitar 9%-an. Yang lain juga sama, untuk kertas budaya itu turun 9%. Kertas industri juga saya asumsikan sama, turun 9%. Dan untuk 2025 ini saya mengasumsikan bahwa kembali pulih untuk harga dari average selling price untuk indeks pulp-nya ada di angka 8.708 atau naik 12%-an. Jadi saya ratakan semuanya naik 12%. Dan untuk yang lebih komprehensif ya bisa dibeda-bedakan untuk average selling price dari beberapa segmen. Di sini ada pulp, kertas budaya dan industri, itu bisa dibeda-bedakan untuk hasil yang lebih konservatif atau hasil yang lebih komprehensif lagi.
Dan ini untuk di 2026 ya. 2026 di sini saya mengasumsikan kembali terjadinya oversupply yang lebih lagi dibandingkan data dari tahun 2024, sehingga di sini menimbulkan turunnya harga pulp dan harga yang lainnya sebesar 16%. Jadi asumsi saya begitu, di 2024 dan 2024 dan 2026 ini average selling price ini terkontraksi dikarenakan ya supply-nya akan lebih besar daripada demand-nya. Ini hanya asumsi. Ini sekali lagi hanya asumsi dan hanya perkiraan saja. Perkiraan itu sekitar 80% salah dan 20%-nya itu hanya keberuntungan aja. Dan yang di 2027 nantinya akan kembali pulih lagi dengan kenaikan 9%. Dan untuk di 2028 sampai 2031 itu lebih cenderung saya memilih untuk moderat ya. Moderat dalam artian flat, 1% semua rata. Di kenaikan berapa namanya? Di 1% ya. Nah, sehingga kita sudah mempunyai di sini untuk forecasting atau untuk ramalan di average selling price untuk harga jual rata-rata untuk produknya INKP di sini maupun pulp, kertas budaya dan kertas industri. Dan ini untuk mencoba untuk memproyeksikan sekarang untuk average volume produksi ya. Kita coba memproyeksikan untuk volume produksi ke depan di 2024 sampai 2031. Kita lihat di sini kembali ke data prospek ekspansi di sini yang tadi ya. Volume di sini penjualannya itu akan naik 13,74%. Sebenarnya ini data dari penjualan dari revenue ya, bukan dari produksi, tapi kita coba untuk di sini untuk volume produksinya kita coba untuk sangat konservatif. Jadi kita coba untuk naik hanya 0,20%. Karena ya kenapa naik 0,20%? Ya karena tadi itu. Karena sudah sangat hampir mentok dengan tingkat utilitas dari si INKP ini kalau tidak melakukan ekspansi ya. Jadi si pulp ini 0,20% untuk proyeksinya dari tahun 2024 sampai 2031. Sementara untuk kertas budayanya itu di 2024 sampai 2026 itu di angka 2,50%-an. Sedangkan untuk ke bawahnya di 2027 sampai 2028 itu di 1%-an. Sementara untuk 2029 sampai 2029 sampai 2031 itu di 0,50. Ini sangat konservatif sekali saya melakukan proyeksi ini ya, karena nantinya akan ya, saya nggak mau optimis lah untuk menilai nilai intrinsik sebuah saham ya. Untuk kertas industri di sini naik rata 0,65%. Karena saya menilai untuk kertas industri di kedepannya itu akan lebih dominan dibandingkan kertas budaya, meskipun memiliki gross profit yang lebih kecil ya dibandingkan dengan kertas budaya sebenarnya. Nah, di sini kalau misalkan sudah ketemu dua-duanya, average selling price dengan average volume produksi, enak nih, tinggal dikalikan aja semuanya, tinggal dikalikan. Jadi untuk 2024 sampai 2031 dikalikan aja volume produksi dikalikan dengan average selling price-nya, nanti ketemu angka untuk 2024 ini di 43 triliun untuk totalnya. Sedangkan untuk persentasenya di pulp itu ada di 33,70%, untuk kertas budaya 32,72%, untuk kertas industri dan tisu itu ada di 33,58%. Jadi ini untuk proyeksi ya. Untuk proyeksi jadi tinggal dikalikan aja. Kalau misalkan sudah ketemu average selling price dengan volume produksinya, tinggal dikalikan aja semuanya, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk penilaian
asumsi saya 80% bisa salah, 20% itu hanya keberuntungan kalau misalkan memang seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya kita tinggal hitung valuasinya berapa nilai intrinsic value-nya. Kita masuk ke tab valuasi di sini ya. Nah, saya menggunakan discounted cash flow valuation dengan berbasiskan revenue atau earnings atau laba bersih, net profit atau apalah itu sebutannya. Saya berbasiskan itu. Jadi saya atau data dari 2024 tadi di sini atau dari 2023 ya. Di sini saya masukkan ke sini. Dan ya memang dari itu kan proyeksi untuk masa depan ya kan, otomatis itu menggunakan future value kan untuk nilai masa depan. Nah, sedangkan untuk nilai sekarang kan itu harga future value dengan present value itu pasti beda kan, yaitu adalah konsep yang namanya time value of money ya, time value of money. Jadi nilai future value tidak akan mungkin sama dengan nilai dari present value. Kenapa bisa beda? Karena ya itu ada inflasi ya, jadi nilai yang tergerus, nilai yang semakin hari semakin kecil nilainya secara fisik, secara fisik dan angka itu sama, tapi secara nilai itu akan berbeda. Jadi contoh, uang 100.000 hari ini itu lebih berharga daripada uang 100.000 di 5 tahun ke depan. Kenapa? Ya karena 100.000 hari ini itu belum tergerus sama inflasinya secara real time ya. Tapi kalau misalkan di 2025-nya itu setiap tahun inflasi dan menggerus nilai dari 100.000 itu, mungkin nilainya 100.000 tetap akan 100.000, cuman nilainya mungkin setara. Untuk sekarang itu setara dengan ya mungkin 50.000, mungkin 80.000. Jadi itu adalah konsep time value of money. Jadi untuk nilai yang tadi itu kan nilai proyeksi ini itu future value kan, nilai yang di masa depan. Jadi kita rubah future value-nya menjadi present value. Gimana caranya? Ya kita tinggal tambahkan faktor inflasi di sini. Kita tambahkan faktor inflasi di sini, data faktor inflasinya ini inflation tool, bisa di searching di Google, ini ada. Jadi tinggal kita tambahkan faktor inflasinya di sini sehingga nantinya nilai 4 jangan di 2023 deh, ini udah lewat ya. Contoh di 2028 deh. 2028 dia kan dapat net profitnya di sini 2028. Oh di sini ya sudah otomatis masuk ya, ini sudah masuk di income statement 2028. mana 2028. Nah 3,9 triliun ya untuk net profitnya yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi kita samakan datanya di sini, coba lihat. Nah samakan. Nah nilai 3,9 triliun ini nilainya untuk di 2028 itu kalau kita future value kan otomatis akan lebih besar, karena 3,9 triliun itu sudah mengkalkulasikan faktor inflasi tadi. Jadi kalau misalkan kita atau 3,9 triliun ini di future value kan, itu setara dengan total 4,5 triliun. Jadi gitulah konsepnya ya. Jadi nilai dari 3,9 triliun di future value itu di present value kan itu menjadi 4,5 triliun. Ya semoga paham lah ya. Nah ini untuk ya total untuk dari 2023 sampai 2031 ini seperti ini. Data sesuai data yang ada di income statement di sini. Ini saya lupa jelasin, ini otomatis masuk ya.
otomatis masuk ke sini dari data tadi proyeksi di sini. Nah, ini untuk kembali ke valuasi. Jadi setelah kita dapat present value dari nilai future value-nya, ya kita hitung aja average-nya berapa, dan kita dapat di 4,4 triliun. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai intrinsiknya si 4,4 triliun ini. Oke, kita langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya, nah, kita lihat atau kita catat di sini operating profit marginnya berapa dari mulai awal proyeksi sampai dengan akhir proyeksi. Kebetulan di sini ketemu angka di 15%. Ini rumus ya, finance ratio years. Di sini ini semuanya otomatis sudah terinput ya. Nah, ini OPM-nya dari 2023 ya, di sini nih 15%, tapi kembali lagi saya ingin konservatif, ingin membuat OPM-nya ini berfluktuasi ya. Jadi 15% dia turun 10%, 11%, 15%, 13%, jadi berfluktuasi agar hasil perhitungannya itu menjadi konservatif ya nantinya. Dan ini kalau untuk earning predictability, ini coefficient of correlation dari semakin bertambahnya tahun, earningnya juga semakin naik atau semakin bertambah, itu akan memiliki korelasi yang 100%. Jadi ngerti nggak kalau misalkan kan setiap tahun setiap ini kan pasti tahun berganti dan terus meningkat kan. Nah, dia menghitung korelasi antara bergantinya tahun dengan pertumbuhan laba. Jadi gimana ya menjelasinya? Ya seperti itulah. Jadi kok menghitung koefisien dari korelasi antara pergantian tahun serta peningkatan laba. Dan di sini kembali lagi saya ingin bersikap konservatif. Saya anggap pergantian tahun itu tidak berkorelasi dengan peningkatan laba juga. Jadi di sini 25%, angka yang sangat-sangat konservatif untuk melakukan perhitungan intrinsic value. Nah, ini untuk data return on equity-nya 4% di sini. Lagi-lagi konservatif. Debt to equity ratio-nya 70%, net profit margin-nya itu 8%. Profit margin stabilization itu menghitung dari sini ya. Jadi tingkat covariance-nya berapa dari total average dan standar deviasinya operating profit margin-nya. Jadi ketemu di 16% ya, 16%. Terus untuk earning predictability, ini data yang ini tadi. Jadi ini untuk menghitung beta ya, beta bisa menggunakan beta yang ada di reuters.com dan juga bisa beta custom. Ini menghitung dari return on equity, debt to equity ratio, net profit margin, profit margin stabilization, earning predictability, dan juga market cap. Tapi kalau misalkan ingin lebih simple, tinggal kopas dari data website Reuters, itu bisa tinggal reuters.com dan ketik inkp.jk atau apalah itu ada data betanya. Tapi ini saya menghitung betanya dengan mengkalkulasikan di sini. Jadi total betanya ada di 1,48% ya. 1,84%. 1,48 total betanya. Jadi beta ini mengukur seberapa beresikonya suatu saham dibandingkan dengan indeks ya, dengan indeks. Jadi kalau betanya 1 itu akan sama hasilnya dengan indeks ya, kalau nggak salah sih seperti itu ya, atau kebalik gitu.
Jadi ini final betanya di 1,48% ya, 1,48%. Kita bandingkan dengan 10 tahun bond yield di sekitar 7% ya, sekitar 7%. Dan return rata-rata IHSG di beberapa tahun ke belakang itu ya kita anggap 12% lah ya. Kita anggap 12%. Kita ketemu discount rate-nya di sini sekitar 14% ya, discount rate dari nilai yang kita sudah kalkulasikan tadi. Discount rate ini diambil dari mana? Nah, diambil dari mengkalkulasikan betanya, terus bond yield-nya, dan juga IHSG-nya dikalikan betanya lagi. Nah, ketemulah angkanya di 9.665 untuk intrinsic value-nya. Dari hasil ini ya. Nah, ini perhitungannya nih. Jadi menghitung future value menjadikan ke present value. Nilai akhirnya di 9.665. Ini untuk present value, untuk intrinsic value tanpa investasi ya, tanpa investasi. Sementara di harga sekarang di 7975 itu memberikan margin of safety sebesar 17%. Menarik apa tidak ya itu terserah sih. Kalau misalkan 17% margin of safety sudah cukup dan potensial gainnya 21% itu udah cukup ya, bisa langsung masuk ke saham YNKP ini. Tapi kalau misalkan masih kurang atau minimal di 50% margin of safety ya tinggal wait and see aja. Nah, langsung ke proyeksi. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke proyeksi yang dengan investasi atau dengan ekspansi ya. Bedanya untuk mempersingkat waktu, bedanya sama sih. Bedanya hanya di ini sih, di total average produksi dari kertas industri ya. Nah, diasumsikan bahwa di 2024 ini tingkat utilitasnya atau penambahan volume produksinya tadi di 1 juta ton ya, atau tingkat utilitasnya di 28%. Tapi lagi-lagi saya akan memotong itu menjadi setengahnya karena ya selalu ada dalam proses, entah itu membangun rumah atau apapun, pasti ada kendala atau yang bisa menghambat proses pembangunan, proses apapun itu. Jadi saya mengasumsikan hanya di 2024 ini hanya menambah total kapasitas di 500 ribu ton aja. Jadi total dari volume produksi dari kertas industri ini hanya di 2,3 juta ton ya untuk di tahun 2024. Jadi selisihnya 5,41 juta ton ya, 5,41 juta ton bertambah dibandingkan 1,8 juta ton kalau tanpa investasi. Nah, untuk 2025 ini juga sama. 2025 ini saya asumsikan bertambah 1,7 juta ton atau selisih 49% kalau misalkan tanpa investasi. 2026 juga sama, bertambah lagi 2,1 juta ton atau memiliki selisih 53% dari tanpa investasi. Dan juga di 2027 sekitar 4,41 juta ton ya, 4,4 juta ton lah, 4,4 juta ton atau bertambah 2,5 juta ton atau selisih 57%. 2018 itu bertambah lagi menjadi 4,8 juta ton atau bertambah 2,9 juta ton atau selisih 61% ya. Nah, di sini tingkat utilitasnya sudah mulai hampir maksimal ya. Sudah mulai hampir maksimal. Di 2029
itu saya asumsikan bertambah lagi menjadi 5,2 juta ton ya, 5,2 juta ton di 2030. Nah, di sini 2030 sama 2031 ini saya anggap dari 2029 itu tingkat utilitasnya sudah maksimal, sudah hampir mendekati target ya, mendekati 100%. Jadi untuk 2030 sama 2031 ini sudah moderat lah, sudah sangat-sangat minim untuk menambah jumlah kapasitas kecuali dengan ekspansi lagi. Jadi di 2030 sama 2031 itu cuman bertambah 0,65% untuk total kapasitas volume produksinya. Jadi itu untuk bedanya ya, untuk khusus untuk di kertas industri aja untuk ekspansinya. Untuk pulp kertas budaya itu sama-sama aja. Jadi saya cuma menambahkan asumsi volume produksi di kertas industrinya aja. Sehingga untuk revenue-nya ini akan seperti ini. Untuk revenue-nya di 2024 itu akan 47 juta ton. 47 triliun maksudnya, 47 triliun. Di 2025 nah ini baru mulai terasa, benar-benar terasa hasil dari revenue dari investasinya. 2025 itu 65 triliun, 2026 itu 58 ini kenapa? Yaitu tadi karena harga average selling price dengan 2024 2026 itu turun. Jadi mengasumsikan bahwa ya volume produksi naik, cuman average selling price-nya yang turun. Jadi mengasumsikan seperti itu. Dan untuk 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 itu datanya bisa dilihat. Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung ke valuasinya aja. Untuk valuasinya aja sama, kita langsung tinggal lihat di nilai intrinsiknya berapa. Nah, ini ketemu di angka 13.589 dengan margin of safety tadi berapa ya, 7975. Dengan margin of safety 41%, dengan potential gainnya di 70,39%. menurut saya pribadi ini cukup menarik untuk di harga sekarang ya. Cuman memang untuk INKP ini cenderung lambat ya untuk kinerja sahamnya, karena ya memang mayoritas investor kita ini melihat dari dividen stock ya. Nah, INKP ini bukan termasuk dividen stock karena INKP ini membagi dividen cuman sedikit dan tidak menarik sebenarnya. Tapi untuk investor-investor yang lebih mengedepankan capital gain, termasuk saya lebih condong ke capital gain daripada dividen. Perusahaan yang tidak membagi dividen ya tidak masalah, asal dia memberikan potensi kenaikan dari capital gain yang besar, terus saya akan tetap masuk. Nah, INKP ini cukup lumayan sih ya untuk potential gain 70% dengan harga sekarang. Itu membuat harga sahamnya ya bisa dibilang ini value stock lah ya. Dan butuh waktu untuk ke harga 13.000 ini nggak terlalu lama sih, mungkin di 1 tahun 2 tahunan lah, 1 tahun lah sepertinya ya. Nah, untuk ini data di sini saya memproyeksikan konservatif, jauh lebih kecil dari proyeksi dari manajemen. Kalau kita memproyeksikan sesuai data dari manajemen itu hasilnya akan sangat-sangat besar. Kita akan nantinya ketemu di angka 26.000 di sini untuk intrinsic value-nya. Nah, pertanyaannya itu make sense gak sih masuk ke harga 26.000 si saham INKP ini?
Kalau menurut saya sih ya bisa-bisa aja sebenarnya, cuman berat sebenarnya kalau masuk ke 26.000 ya, karena faktor yang menjadi harga sahamnya itu naik, yang pertama itu lonjakan yang besar dari kinerjanya, yang kedua itu adalah sentimen, dan yang ketiga itu adalah corporate action. Itu menurut saya saham yang membuat yang faktor yang membuat saham itu naik yaitu tiga: kinerjanya bertumbuh konsisten, yang kedua itu adalah corporate action, dan yang ketiga itu adalah sentimen ya. Jadi kalau misalkan faktor tiga itu terpenuhi ya bukan hal yang tidak mungkin INKP untuk masuk ke angka 26.000 lah ya. Tapi kalau menurut saya berat, bisa mungkin aja, cuman ya akan sangat berat. Dan kalau 26.000 market capnya berapa coba, itu akan sangat-sangat berat menurut saya. Jadi itulah fungsinya kita menganalisa sebuah saham itu konservatif ya. Jadi fungsinya kita menganalisa secara konservatif itu ya namanya juga kita mengasumsi, kita menilai atau memproyeksi kinerja perusahaan ke depan. Seperti saya bilang tadi, 80% itu salah, 20% itu cuman kebetulan kalau misalkan, atau keberuntungan kalau misalkan benar. Nah, cara menanggulanginya atas ketidakpastian tersebut yaitu dengan bertindak konservatif. Dengan bertindak konservatif, jadi kita memiliki pandangan yang lebih istilahnya lebih pesimis lah ya, lebih pesimis, sehingga kita bisa menilai margin of safety-nya yang kalau pesimis itu berapa. Jadi kita bisa tahu, dan meskipun kita konservatif pun itu akan belum tentu benar juga. Nah, itulah fungsi dari margin of safety. Kita harus ya minimal 30% lah margin of safety, kita bisa masuk ke situ. Dan ini 41% menurut saya ya cukup menarik, karena ya di atas dari atau lebih dari minimal margin of safety target saya di 30%. Oke, baik, jadi itulah ya untuk proyeksi kinerja dan prospek pertumbuhan dari INKP ini. Semoga membantu dan semoga ngerti ya apa yang saya bicarakan dari tadi. Semoga terbukakan insight-insight baru, yang kalau misalkan ada yang tidak setuju ya gak apa-apa, karena ya asumsi, analisa, serta dengan gaya investasi orang-orang beda-beda kan. Jadi itulah sekali lagi untuk proyeksi saham dari INKP.